ini batu-batu besar ini tidak mungkin dia terjadi begitu saja. Dan ini semua disusun. Dan di sini, nah ini dia berbentuk keris. Ya. Nih, dan ini dia berdiri dari dulu, tidak pernah dirubah ataupun dipindah. Dan mungkin Lemira juga bisa melihat ya, di sini ada sebuah simbol yang ditinggalkan oleh leluhur kita ini. Oh iya. Dan di balik batu ini ada tulisan. Oh, ada tulisan Kang. Ada. Mana kita lihat Kang. Nah, tulisannya. Kita di sini seringkali melihat sesosok harimau putih di atas batu ini berdiri. Ini kita masuk teras 5. Dan sekarang di teras 5 ini sudah lurus ke Oh iya, teras terakhir. terakhir ya. Iya. Lurus. Hebat. Terlihat sekarang teman-teman, lihat tuh. Sudah terbuka ya. Sekarang terlihat. Dan nanti ada beberapa simbol yang menandakan wilayah-wilayah. Baik. Dan di teras 5 ini ada sebuah lapangan luas. Oh, ada Ada lapangan yang dimana lapangan tersebut disebut Tegalan lah. Tegalan ya, alun-alun ya. Alun-alun. Baik, baik. Nanti kita lihat. Ini kita teras 5 Kang. Mungkin ada dari sahabat Lemirah yang baru menyaksikan video ini. Totalnya ada berapa teras ini Teh Kang? 7 ya? 7 teras. 7 teras sampai ke batu yang dipasang bendera itu. Batu utama Ya. teras yang 7. Teras yang ke-7. Dan nanti insya Allah sahabat-sahabat Lemirah juga nanti mudah-mudahan bisa melihat keunikan yang ada di Baik. gunung ini. Baik. Ya. Mangga Kang, mangga. Dan ini perlu sahabat Lemirah tahu ya. Ini dituliskan dalam pantun Bogor juga. Apa nama tempatnya Teh Kang? Iya, Pantun Bogor, Batu Tilung Ngundak 7. Batu Tilung Ngundak 7, teman-teman. Nanti ini bukan kita merekayasa ataupun mengada-ngada, nanti akan terang. Baik. Ini Ya, teman-teman tapi bisa hanya lihat. sekejap nanti ya. Baik. Yuk. Nih teman-teman bisa lihat sudah mulai turun kabut. Nanti lihat saja kalau misalkan kita sudah sampai ke atas, itu matahari kembali terbuka teman-teman. Itu kejadian yang persis saya alami langsung teman-teman. Dengan terbukanya matahari, munculnya seekor burung elang, dan kabut yang bisa berjalan dari bawah sana ke atas bukit. Itu kami mengalami langsung kejadian itu teman-teman. Yang sampai pada saat itu kami sempat malu juga sama Kang Fajri karena kami mengkhawatirkan keadaan hujan. Sampai akhirnya kata Kang Fajri, kalian takut hujannya dari awal. Ternyata memang betul, Kang Fajri sudah hafal teman-teman. Kita saking takutnya hujan karena kita bawa elektronik ya kemarin. Tapi alhamdulillah kita ditunjukkan sebuah keajaiban alam ya oleh Kang Fajri, luar biasa. Mangga Kang. Nah ini ada susunan tangga. Baik. Yang dari dulu sampai sekarang masih ada. Baik. Ya. Dan di sana Batu Gapura langsung ke teras 6, teras 7 terakhir. Oh iya, luar Ya, biasa. mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan untuk semuanya gitu. Amin, amin. Mengangkat ekonomi masyarakat, Amin. menjadikan PAD. Ya kalau impian kita sih bukan untuk kepentingan sendiri. Betul. Bukan. Ada yang pada bertanya, untuk kepentingan sendiri? Bukan. Kalau untuk kepentingan sendiri, buat apa kita capek-capek? Betul. Ya, karena ini kita untuk kepentingan masyarakat juga Pemda. Kenapa berbicara kepentingan Pemda? Karena dari perekonomian masyarakat inilah zona wisata religi yang akan mengangkat menjadikan penghasilan asli daerah. Dan dari situlah jadi aset provinsi. Dan kalau berbicara Kang Fajri nyari duit di tempat ini, mungkin sudah sering dikatakan saya mengorbankan semuanya. Untuk apa? Untuk demi menjaga peninggalan-peninggalan leluhur. Dan mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat. Amin. Amin. Karena kita hidup itu bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul.
Hidup kita itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain, dan juga bagaimana caranya kita menjalankan amanah dari orang tua dan dari leluhur kita. Gitu. Dan disitulah kita harus bisa belajar bagaimana belajar tentang sesama manusia, bagaimana tentang sama alam, dan bagaimana tentang kepada Sang Pencipta. Dan disitulah kita akan mengetahui diri kita itu berada di titik nol, kosong, tidak ada apa-apanya. Gitu. Dan kita akan masuk ke teras 6. Dan ini kenapa disampaikan barusan seperti itu, kosong? Karena ini lahan yang kosong. Kembalilah ke tingkatan kelima, itu lahan kekosongan. Baik. Karena dalam sila kelima pun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kelima, rukun Islam yang kelima pun kita berangkatkan untuk menunaikan ibadah haji itu kesucian. Dan suci itu bukan hanya sekedar kita suci tentang pikiran, tapi bagaimana kita untuk membersihkan laku lampah kita, mengosongkan semua kesombongan, menghilangkan semua keangkuhan dan keakuan, dan kita kembalikan kepada siapa? Kepada Sang Khalik. Begitu. Luar biasa. Mangga Kang Fajri. Nah, teman-teman lihat, alhamdulillah ini sekarang lahannya sudah lebih terbuka ya. Ini kita tentunya patut mendukung, patut mendoakan ya apa yang diperjuangkan oleh Kang Fajri, oleh masyarakat di sekitar tempat ini, karena betul seperti yang diucapkan Kang Fajri, kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri mungkin sudah lama tempat ini oleh Kang Fajri ditinggalkan, dan tentunya Kang Fajri pun tidak perlu bersusah payah melakukan pengorbanan ini dan itu kalau misalkan ini hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi ada keinginan lain, ada misi lain, ada niat lain dari Kang Fajri, dari masyarakat sekitar sini untuk kenapa sih sampai berusaha sebegitu keras untuk membuka tempat ini, karena setelah kita lihat langsung ternyata betul teman-teman, tempat ini adalah sebuah tempat yang tidak patut untuk ditinggalkan ya, tetapi untuk kembali diperlihatkan, bukan hanya untuk masyarakat sekitar, tapi khususnya untuk mungkin para generasi di negara kita ya pada saat ini, yang mana lebih banyak untuk tidak mau melihat, tidak memperhatikan apa-apa yang leluhur tinggalkan, apa-apa yang leluhur berikan untuk dipelajari ya. Karena pada dasarnya peninggalan itu bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk kita pelajari bersama. Karena ada pesan di balik peninggalan-peninggalan para leluhur kita teman-teman. Ini mohon maaf kita sampai terengah-engah ya, karena untuk jalanannya sudah mulai menanjak. Ini kita sudah hampir sampai ke puncak dari situs Kuta Tanggahan ini teman-teman. Alhamdulillah kita sudah mencapai puncak ya, di teras terakhir. Kalau dibilang teras terakhir, belum terakhir ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang tidak bisa untuk kita sampaikan secara publik ya, gitu. Dan ini kita kembali ke teras 7. Dalam pantun tertulis batu tilu undak 7, dan bisa dilihat nanti dihitung undakan itu tidak lebih dari 7. 7 undakan dengan batu yang di atas 3 batu menopang, dan semua menghadap ke Gunung Sangabuana. Ujung batunya itu semuanya. Oke, mari. Baik, mangga Kang. Nah, ini batu-batu besar ini tidak mungkin dia terjadi begitu saja. Dan ini semua disusun. Dan tidak lebih dari 7 batu. Dan di atasnya 3 batu yang paling atas nanti. Dan di batu ini diberikan sebuah simbol ya, mohon maaf, boleh dilihat nanti di ujung sini sampai ke ujung sini, seperti apa namanya, simbol peta yang di bawah.
Tuh. Oh iya. Nah, ini sayangnya ini patah ya. Patah. Baik. Nih. Oh iya. Dan ini patah pun bukan baru sekarang, ini dari dulu, ini nggak bisa dilepas. Ini mungkin dari dulunya nih. Dan ini setiap rongga-rongganya diisi oleh batu-batu menhir. Oh iya. Nih, setiap rongganya. Ini 7 umpak. Nah, nanti di atas batu tilu. Unak 7 ya. Iya, ini 7. Nah ini seperti pembagian wilayah juga ya Kang ya. Betul, Oh, lihat betul. teman-teman. Ini bahkan ukurannya lebih besar dari yang tadi awal Lebih kita besar. lihat. Lebih besar. Itu ukurannya. Ini kalau dipikirkan ya ini kita tidak bisa memecahkan teman-teman karena bagaimana leluhur bisa menumpukan batu dengan bentuk-bentuk yang mirip ya Kang ya. Betul. Hampir dari sebagian besar batu di sini mirip-mirip bentuknya Betul. teman-teman. Dan di sini, nah ini dia berbentuk keris. Ya. Nih, dan ini dia berdiri dari dulu, tidak pernah dirubah ataupun dipindah dari Baik. pertama kali ditemukan. Pada tempat yang miring ya. Iya, di tempat yang miring posisinya. Gitu. Ini saya heran teman-teman ya bagaimana leluhur itu bisa menemukan bebatuan ya. Yang betulnya itu sama, hanya beda ukuran mungkin ya. Cuman kalau Betul. dari bentuk ini mirip-mirip semua teman-teman tuh. Dan yang di atas ini nih. Ya, Kalau kita dilihat di sini kan hanya seperti batu nisan ya. betul. Tapi kalau kita lihat di samping sana bentuk kujang. Oh. Nah, yuk. Kalau dari bawah lebih mirip itu ya pewayangannya ya Lawang Sigotaka ya. Iya. Nah, Oh iya betul. kalau dilihat di bawah seperti kegunungan. Pegunungan betul. Nah, seperti itu. Dan ini ada dua batu. Hmm. Dan dari dulu sampai sekarang pun tidak pernah dirubah ataupun dipindah. Baik. Dan mungkin Lemirap juga bisa melihat ya. Di sini ada sebuah simbol yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Ini. Oh iya. Seperti mata ya. Ya, nih, Oh iya teman-teman tuh. simetris. Ini jelas itu teman-teman lihat tuh. Ya, Seperti sebuah mata ya. tuh. Bola mata dan kelopaknya itu terlihat teman-teman. Dan ini ada gambar-gambar juga ya tuh. Iya. Dan inilah yang disebut dengan batu tilu undak 7. Masya Allah. Ini dia teman-teman. Iya. Batu tilung undak 7. Batu tilu undak 7, 7 undakan ke bawah. Dan di balik batu ini ada tulisan. Oh ada tulisan Kang. Ada. Mana kita lihat Kang. Nah, tulisannya. Mungkin sebagian orang Oh, iya. bisa nanti Menafsirkan ya? akan tunjukkan ya, nih. Nah, bisa di center di situ. Oh, boleh. Nih, ini. Nah, bagi sebagian orang bisa menafsirkan dengan aksara Arab, Betul. ya, karena ada kalam, alif, lam, lam, ha. Betul. Ya, dan bagi sebagian orang pun ada yang menafsirkan dengan aksara Sunda, ya. Dan ini hanya ahlinya nanti yang bisa menerjemahkan tulisan 2 baris ini. Oke. 2 baris tulisan 1, 2, 3, 3 baris tulisan ini, Iya. ya. 3 baris dan simbol di sini sama. Kelopak mata. Simbolnya. Hanya saja kelopak mata yang di sini memiliki daun. Nah, seperti memiliki sayap. Betul. Nah, ini. Luar biasa teman-teman lihat. Dan bayangkan leluhur kita menyusun batu ya sebesar ini, Baik. sebesar ini yang beratnya mungkin puluhan ton, Puluhan ton betul. iya, tanpa perekat, Ya ini tuh hanya ditopang saja tuh teman-teman lihat. tanpa perekat, hanya dibiarkan menonjol, hanya di nempel paling 3 cm. Ya, paling 3 cm. Namun ketika keanehan-keanehan itu terjadi, pernah terjadi beberapa kali keanehan. Dan ketika kita naik ke sini pada asar, tempo hari pada asar, karena kita sering ya naik ke sini dan kita bawa juga Didin dan juga Pawawan yang lain. Kita di sini sering kali melihat sesosok harimau putih